Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswi Psikologi Islam semester 5, mata kuliah Psikologi Positif kelas 5C. Perkenalkan, saya Fairuz Farhani dan teman saya Jihan Nahda. Saya Rizka Fadila. Dan pada video kali ini kami akan membuat podcast bersama anak MRI. Jadi, selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, di sini saya bersama dua anggota dari komunitas MRI. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mbak, namanya siapa? Kenalin, nama aku Salwa Hanifah Syahputri. Aku dari Prodi Psikologi Islam semester 5. Oke, perkenalkan, nama aku Septiana Eri dari Prodi Psikologi Islam semester 5. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak bergabung dengan MRI? Kita bergabung udah sekitar 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Berarti masuknya barengan? Barengan. Kalau boleh tahu di MRI itu ada divisi atau semacamnya gitu Mbak? Kalau kita itu biasanya manggilnya sih klaster ya, kita nyebutnya. Ada beberapa klaster, ada pendidikan, ada klaster rescue, terus ada klaster apa lagi Mbak? Ada klaster pangan, Pangan. sama klaster Juli, satu lagi lingkungan sosial. Kalau boleh tahu Mbaknya masuk di klaster apa nih? Kalau aku dari klaster pendidikan. Sama Mbak, dari klaster pendidikan juga. Klaster pendidikan. Ini MRI itu kepanjangannya Masyarakat Relawan Indonesia ya Mbak, benar? Ya. Itu kalau boleh tahu komunitasnya bergerak dalam bidang apa? Boleh Mbak Eri dulu. MRI itu komunitas yang bergerak basisnya itu di bidang sosial. Jadi kegiatannya itu lebih banyak ke masyarakat langsung. Berarti lebih ke kegiatan sosial gitu. Tapi dia lebih ke kerelawanan juga ya? Iya. Oh iya. Kalau saya dengar-dengar tuh kalau di MRI ada yang kegiatan ngajar di TPQ ya Mbak, benar? Iya, betul. Nah, kalau itu tuh dia udah terjadwal atau gimana tuh ngajarnya? Ya, jadi untuk mengajar di TPQ sendiri itu kan program dari klaster pendidikan. Nah, dia itu udah ada jadwalnya. Kita mengajar di 2 TPQ. Yang pertama itu dari TPQ Al-Hikmah, jadwalnya hari Senin, Rabu, sama Jumat. Terus TPQ yang kedua itu di Rumah Baca Cahaya atau TPQ Asyifa, itu hari Senin aja, Mbak. Oke. Terus saya penasaran nih Mbak, motivasinya masuk ke komunitas MR ini apa tuh? Silakan Mbak Eri, kamu dulu aja. Oke, dari saya dulu. Kalau motivasi saya masuk MRI itu awalnya karena belum ada kegiatan yang rutin atau bisa dikatakan lagi gabut gitu. Terus lihat poster di kantin itu ada apa kayak oprek anggota gitu loh. Terus saya sama Mbak Salwa sama teman saya tuh lagi itu gabung. Nah, terus ya udah motivasinya itu karena gabut, terus ternyata pas masuk itu ternyata seru sih. Jadinya lebih pas ngejalanin kegiatannya lebih tertarik aja, lebih seru, lebih senang. Mbak Salwa juga? Ya, aku sih kurang lebih sama ya, karena aku juga kan belum mengikuti organisasi lain. Terus kita kan lihatnya bareng di pamflet itu, oprek itu. Jadi kita memutuskan untuk masuk bareng-bareng gitu. Mbak Eri sama Mbak Salwa tuh sama-sama dari program studi psikologi Islam ya? Pengen tahu nih, Mbak Eri sama Mbak Salwa menurut kalian arti dari well-being itu apa? Kalau well-being menurut aku pribadi sih ketika aku menerima diri aku sendiri, terus aku bisa menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Contohnya juga
ada teman, sahabat dan lain-lain. Terus apa ya Mbak? Kayaknya itu aja sih kalau aku. Kalau Mbak Eri? Kurang lebih sama kayak Mbak Salwa, cuman ada tambahan dikit. Kesejahteraan itu kalau menurut aku itu kalau kita itu udah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian kita ngelakuin hal ke orang lain itu juga udah nggak ada beban gitu loh, udah sama-sama bersih gitu. Gimana sih perasaan kalian setelah masuk ke dalam komunitas ini? Apakah merasa emosinya lebih positif atau gimana tuh? Perasaannya pas masuk di komunitas ini itu lebih bisa meningkatkan rasa empati, toleransi. Apalagi kan kalau misalnya ikut kegiatan itu kan, misal contohnya ada kegiatan bagi-bagi kotak nasi atau apa, itu tuh lebih kayak oh ternyata ada orang yang lebih membutuhkan gitu. Terus juga meningkatkan rasa syukur gitu. Yang dulunya itu kurang bersyukur atau suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain, jadi lebih kayak oh ternyata tuh segini aku udah cukup, emang ada yang lebih di bawah dari aku gitu. Kalau aku sih rasanya aku menemukan kebahagiaan yang baru ya. Selain kebahagiaan yang sudah pernah aku temui, aku masuk di komunitas ini tuh merasa setelah menolong orang, setelah membantu orang itu tuh aku merasa bahagia gitu. Jadi bisa dikatakan aku masuk komunitas ini membuat diriku sendiri tuh bahagia gitu Mbak. Berarti pada intinya tuh emosi yang kalian dapatkan setelah masuk ke dalam komunitas itu ke arah yang positif ya? Oh, ya. Selama menjalankan aksi atau kegiatan di MR itu enjoy nggak sih Mbak? Enjoy aja sih Mbak kalau aku ya. Karena kan aku tadi udah merasa bahagia. Jadi aku jalanin apapun itu jadi enjoy di komunitas ini gitu. Ya sama, aku pas ngejalanin kegiatan di MRI itu juga cukup enjoy sih, soalnya kan kegiatannya soalnya kan kegiatan ini itu kan basicnya kan kerelawanan ya, jadi emang nggak ada paksaan. Kalau misalnya kita emang lagi bisa ya kita enjoy aja sih ngejalaninnya, kayak senang aja gitu. Bahkan cukup kecanduan gitu loh kalau ikut kegiatannya itu, jadi enjoy. Berarti pas awal-awal tuh nggak ada kayak ragu atau takut gitu nggak sih Mbak? Waktu pertama kali melakukan kegiatan-kegiatan di MRI? Ada ya? Tetap ada ya? Kalau ragu itu ada, awalnya itu kayak ini tuh sebenarnya kegiatan apa, terus uang yang digunakan untuk kegiatan sosial itu dari mana, itu kan ragu kan, cukup ragu. Nah ternyata itu emang kita itu dulunya emang ada donaturnya, jadinya oh ternyata tuh cukup amanah gitu loh. Iya jelas, nggak abu-abu gitu. Nah aku ragu itu karena misalnya gini, kegiatan pertama yang aku ikuti itu kegiatan mengajar. Nah ragu sama takutnya itu nanti ngajarnya gimana, terus anak-anaknya gimana dan berapa, apakah ada pendampingnya apa enggak, itu dulu ya ngerasain takutnya pas itu. Nah ternyata pas sudah sampai ke tempatnya ternyata ada pendampingnya dan lancar-lancar aja. Yang tadinya takut banget ternyata nggak semenakutkan itu. Jadi emang awalnya ragu tapi ternyata bisa ngejalaninnya sih. Oh iya. Terus nih Mbak, pas masuk ke dalam komunitas ini setelah berada kurang lebih setahun ya, ada perasaan aku di sini merasa dicintai, aku di sini banyak yang ngedukung, aku merasa dihargai. Itu ada perasaan seperti itu nggak? Kalau aku sih bisa dibilang ada ya, karena kan aku menemukan teman-teman yang baru dari beberapa daerah yang lain gitu. Aku merasa bisa kenal orang dan orang itu tuh menerima aku apa adanya. Jadi ya itu sih, jadi bikin aku bahagia tadi gitu. Sama. Kurang lebih sama juga kayak Mbak Salwa. Kalau ngedukungnya itu kan soalnya teman-temannya itu kan dari latar belakangnya mungkin beda-beda, tapi tujuannya itu kan mirip-mirip kan. Jadi sama-sama saling ngedukung aja sama temennya. Terus juga dari orang tua pas tahu aku ikut kegiatan kayak gitu juga didukung aja sih. Itu kegiatan bagus dan ya udah nggak apa-apa gitu, boleh. Berarti orang tuanya juga mendukung ya Mbak? Iya, orang tuanya juga ngedukung, maksudnya tahu apa yang dilakuin tuh kegiatan apa dan jelas gitu.
Kalau pikiran tentang aku di sini merasa hidupku lebih bermakna, atau bahkan mungkin setelah masuk ke komunitas ini jadi punya tujuan hidup, itu dirasakan oleh Mbak Eri dan Mbak Salwa kah? Mungkin Mbak Salwa dulu. Iya, kalau hidupnya lebih bermakna sih iya ya, karena kan sebelumnya aku nggak pernah ikut komunitas lain selain ini. Jadi hidupku tuh intinya tuh apa ya, sistematis gitu Mbak. Jadi ada jadwalnya, hari ini aku mengikuti aksi ini, terus aksi yang lain gitu kan. Jadi aku lebih merasa hidupku itu teratur gitu. Apalagi kita kan kegiatannya itu menolong orang gitu, membantu sesama. Jadi itu yang membuat aku memiliki makna hidup sendirilah gitu. Kamu Mirip-mirip juga sama Mbak Salwa, cuman kalau dari aku itu dari tentang tujuan hidup ya. Dulu itu aku ngerasa kayak tujuan hidup aku itu kayak ngalir aja gitu. Maksudnya setelah kuliah ya ini, setelah ini ya itu, gitu-gitu aja kan. Iya, ikut arus monoton gitu. Tapi setelah ikut kegiatan terus tahu keadaan luar tuh gimana tuh, jadi lebih punya tujuan hidup tuh sebisa mungkin tuh bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi seenggaknya kita kosong banget tujuan hidupnya tapi masih punya apa ya, nanti tuh masih bisa bermanfaat tuh buat orang lain, jadi nggak zong-zong banget gitu. Masya Allah banget ya Mbak ya. Dapat di komunitas ini bisa mempunyai tujuan hidup, terus merasa hidupnya lebih bermakna gitu ya. Setelah sekian lama nih bergabung dengan MRI, apakah MRI dapat membawa kehidupan kalian menjadi yang ke arah yang lebih baik, atau mengubah hidup kalian gitu, MRI? Pasti sih Mbak, karena kan di MRI ini juga kita diajarkan untuk merangkul kita sesama manusia itu harus ada kepekaan. Nah, jadi ya itu sih yang merubah saya, yang dulunya itu sama orang ya udahlah bodo amat gitu. Saya masuk komunitas ini jadi saya lebih ada peka lah terhadap lingkungan sekitar saya sendiri gitu. Mungkin Mbak Eri ada tambahan? Merubah hidup sih ada, maksudnya kita jadi apa ya, kegiatan yang kita lakuin itu kita enggak, maksudnya biasanya itu kan dulu itu kan kalau misal mau ngapa-ngapain itu yang dipikirin cuma diri sendiri. Sekarang itu karena ikut kegiatan yang sosial kemanusiaan itu, jadi orang lain tuh juga ikut terpikirkan gitu loh. Jadi salah satunya itu. Terakhir nih Mbak, saya penasaran sama kegiatan atau aksi ya yang biasa disebut sama MRI. Itu pengalaman paling berkesan ketika kalian menjalankan aksi di jalanan kah, di mana, itu apa tuh? Jadi kan baru-baru ini kan ada peristiwa yang sempat viral lah ya, sampai saat ini juga masih viral tentang Israel dan Palestina. Kita itu melakukan galang dana di perempatan lampu merah Kecandran untuk membantu ya, dikit-dikit bantu untuk korban-korban di Palestina itu. Terus ada lagi nggak Mbak kamu? Cerita Aksi. apa Mbak? Gimana maksudnya? Yang paling berkesan tuh waktu di kegiatan galang dananya tuh. Oh iya, itu ada pernah orang itu ngasih apa sih uangnya, di luar itu dibungkus 2.000, tapi di dalamnya ternyata ada 100.000 gitu. Banyak tuh Mbak yang kayak gitu. Aksi yang berkesan itu kalau menurut aku itu ada galang dana sama bergizi. Kalau galang dana itu kan dari kejadian atau peristiwa atau musibah yang ditimpa orang lain kan. Yang pertama itu dulu pernah ikut galang dana buat Cianjur, gempa Cianjur. Nah itu tuh yang paling berkesan. Pas kejadian itu tuh banyak orang tuh yang sadar gitu loh, ingin rasa kemanusiaannya itu juga ternyata tinggi-tinggi orang-orang. Baik itu kayak bapak-bapak sopir, tidak disangka bapak-bapak sopir itu tuh juga seenggaknya tuh ngasih, ada yang ngasih 50.000, ada yang berapa gitu, yang nggak sengaja kelihat aja sih pas masukin itu. Ternyata banyak juga nominal yang dimasukin. Terus kayak bapak parkir itu banyak, banyak deh pokoknya yang ngasih tuh. Dibanding yang plat merah. Bisa dibilang Plat merah yang Iya. kelihatannya kaya. Itu malah nurunin kaca aja enggak.
Iya sih, emang pas itu tuh yang berkesan itu ternyata lebih banyak bapak-bapak sopir yang ngasih daripada bapak-bapak atau pejabat, petugas plat merah. Kemudian galang dana yang besar ya. Yang kedua itu buat Palestina. Nah, Palestina sama Israel itu kan kayak beritanya itu mendunia banget kan. Kita tahu kalau Palestina itu beneran dijajah habis-habisan sama Israel. Nah, aku sadar sih aku nggak bisa bantu sampai ke sana, nggak bisa ngasih kontribusi yang besar kayak orang-orang yang Palestina di sana. Nah, yang aku bisa lakuin itu dari sini cuman doa sama galang dana sama donasi mandiri juga. Nah, salah satunya aku ikut galang dana itu ya sebagai perwujudan aku ikut bantu Palestina. Nah, ternyata orang-orang yang sadar juga sih mau bantu Palestina itu juga ada. Salah satunya kayak tadi yang ngasih donasi kayaknya cuma 2.000. Nah, pas dibuka itu dihitung berapanya itu dalamnya ada 100.000 gitu. Gitu sih. Terus sama yang mengesankan itu ada selain galang dana ada bergizi. Bergizi itu kan bagi-bagi kotak nasi ya. Yang mengesankan itu pas kita bagi ke orang yang emang bener-bener butuh, bener-bener kayak dia tuh ya pokoknya butuh makanan lah pas itu gitu. Nah, itu tuh dia tuh kayak bersyukur banget, terima kasih banget, makasih ya mbak gitu-gitu sambil didoain. Itu kan senang gitu rasanya, kayak bapaknya tuh kayak nerima banget padahal makanannya juga nggak seberapa gitu loh, tapi bapaknya kayak senang dan bersyukur banget gitu. Iya betul. Semua pertanyaan udah dijawab nih Mbak, sangat mengesankan sekali ya ternyata masuk di MRI ini. Ada tambahan mungkin dari Mbak Salwa, kayaknya mau cerita yang lain gitu. Jadi baru-baru ini tuh ya beberapa bulan yang lalu lah ya, kita itu mengadakan pelatihan rescue pemadam kebakaran Tengaran, tepatnya ya Kabupaten Semarang Tengaran. Di situ kita itu istilahnya tuh dilatih lah ya, bagaimana caranya kita untuk memadamkan api, terus ketika ketemu api tuh gimana, jangan panik gitulah ya. Reaksi yang kita timbulkan tuh harusnya seperti apa gitu. Itu yang menurutku sangat berkesan sekali. Terus di akhir sesi itu kita ada pegangan tangan gini, melingkar gitu kan, berpegangan tangan. Terus dari belakang kita disemprotin pakai air dari tangki pemadam kebakaran itu, pokoknya itu yang menurut saya berkesan sih, bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Terus yang baru juga itu MRI diajak kolaborasi sama komunitas ZEF, namanya ZEF aja ya kayaknya. ZEF untuk implementasi air bersih, karena kan kemarin-kemarin kan sempat kemarau panjang ya, di beberapa tempat itu kekurangan fasilitas air, jadi kita ikut membantu mengadakan mengimplementasi air bersih gitu. Itu sih Mbak yang mengesankan bagi saya. Jadi serangkaian pertanyaannya udah selesai dijawab semua, dan ternyata Masya Allah banget ya, masuk ke dalam komunitas MRI itu sangat membawa dampak yang positif, bahkan membangun well-being dari Mbak Eri dan Mbak Salwa gitu. Karena podcastnya udah selesai, boleh lihat kamera dulu. Nah, kita salam dulu, hai dulu di kameranya. Nah, Jangan lupa ikut MRI guys. oke, boleh di Promosi buat teman-teman yang mungkin penasaran terus pengen ikut, boleh banget join ke MRI UIN Salatiga, masih terbuka, sangat terbuka sekali ya. Silahkan menunggu oprek selanjutnya. Terima kasih buat Mbak Salwa dan Mbak Eri atas meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.